واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang mana Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di salah satu tempat yang paling Allah cintai, yakni masjid, dalam rangka untuk mempelajari ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, dan mempelajari penjelasan para ulama tafsir terhadap ayat-ayat tersebut. Karena Allah menurunkan Al-Quran kepada kita untuk dipelajari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang sering kami sampaikan, surah Shad ayat 29. Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyadhakkaru ulul albab. Kitabun, Al-Quran itu adalah sebuah kitab, kata Allah. Anzalnahu ilaika, telah kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Quran itu untuk apa? Yang pertama, mubarakun, penuh dengan keberkahan. Berkah itu artinya apa, Pak? Berkah itu artinya adalah bertambahnya kebaikan, itu berkah. Ziyadatul khair. Mubarakun liyadabbaru, supaya kalian mentadaburi ayat-ayatnya. Apa itu tadabur, Pak? Tadabbur dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, at-tadabbur huwa tafahumul ma'ani wa tafakkuru fihi fi maqasidiha wa awaqibiha. Tadabbur itu adalah tafahumul ma'ani, memahami makna. Itu pertama kali. Orang tidak akan bisa mentadabburi Al-Quran kalau tidak paham apa yang dia baca. Kemudian setelah dia pahami maknanya, tafakur dia pikirkan, Masya Allah ya. Ada ayat-ayat tentang surga, dia pikirkan. Ada ayat-ayat tentang neraka. Ya, ada ayat Al-Quran itu luar biasa sekali, Pak, indah sekali. Allah mengumpamakan orang-orang kafir itu tidak akan dibukakan pintu surga bagi mereka sampai masuk onta ke dalam lubang jarum. Mustahil. Bisa nggak, Pak, onta masuk ke dalam lubang jarum? Jadi apa kata Allah dalam surah Al-A'raf nih, Pak? Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabul jannati hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, kata Allah.
Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami orang kafir. Wastakbaru anha, dan mereka menyombongkan terhadap ayat-ayat kami. La tufattahu lahum, tidak akan dibukakan untuk mereka abwabus samai, pintu-pintu langit itu maksudnya pintu surga. Ya, hatta yalijal jamalu, sampai onta masuk fi sammil khiyat, ya, ke dalam lubang jarum. Wa kadzalika najzil mujrimin, kata Allah. Demikianlah kami memberikan balasan bagi orang-orang yang mujrim. Ini luar biasa kalau kita pahami makna yang sangat luar biasa dari Allah. Ini menunjukkan bahwasanya suatu hal yang paling celaka itu adalah ketika kita meninggal dunia ini dalam keadaan naudzubillah mendustakan ayat-ayat Allah. Karena dalam surah Toha Allah mengatakan jangankan mendustakan, Pak. Orang yang berpaling saja dari ayat-ayat Allah baginya kehidupan yang sempit. Ya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu masyiatan dhanka, kata Allah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling dari peringatanku, dari ayat-ayat Allah, fa inna lahu masyiatan dhanka, maka baginya masyiah itu kehidupan yang bonk, yang sempit, ya, yang sulit, yang sukar. Walaupun dia kaya secara materialis, banyak uangnya, namun dia akan sempit, tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Itu janji Allah, itu sudah pasti, Pak, ya. Nah, apalagi miskin, Pak, sudah miskin berpaling lagi dari agama Allah, lah miskin di dunia, sengsara di akhirat. Ini lebih parah manusia. Ya, memang ada kelompoknya, ada manusia itu, Pak, yang paling bagus itu senang di dunia, bahagia di akhirat. Itulah Nabi Muhammad, itu yang paling bahagia. Di dunia beliau bahagia. Walaupun beliau pernah menghadapi ekonomi yang sulit, namun Allah berikan kebahagiaan di hati beliau. Ya. Kemudian ada orang yang bahagia di dunia, celaka di akhirat. Ya, seperti Qarun, dia banyak harta di dunia. Namun karena dia sombong, merasa harta itu dia dapatkan melalui usahanya semata, dia berpaling dari nikmat Allah, dari Allah, maka Allah benamkan ke neraka bersama harta-hartanya kelak. Kemudian ada orang yang miskin di dunia namun kaya di akhirat. Ini adalah orang miskin yang bersyukur. Walaupun kehidupannya pas-pas saja, Pak, ya. Namun dia merasa bersyukur banget dengan kehidupan di dunia yang dia dapatkan. Karena memang dia mengamalkan sabda Rasul, bahwasanya dalam kehidupan dunia ini kita harus senantiasa melihat kepada orang yang di bawah kita. Unduru ila makana tahtakum wala tanzuru ila man fawqakum, kan gitu. Jangan lihat kepada yang di atasmu, kata Rasul, maka lihatlah kepada orang yang di bawahmu. Maka ini akan membuat seseorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia pas-pasan di dunia, Pak, terkadang sering enggak makan juga, namun dia bersabar, ya. Dan dia bersyukur, ya, maka ini akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Namun yang paling parah itu, Bapak Ibu, orang yang merugi dunia dan di akhirat. Di dunia nggak mau sholat, ya, melarat pula hidupnya. Nah, di akhirat tentu neraka sudah menunggu kedatangannya. Ayo, kata neraka, ya, siap-siap, Pak. Kami sudah rindu sama orang yang nggak sholat, ya. Kami sudah rindu sama orang yang suka pergi ke dukun. Iya, Pak. Jadi neraka rindu sekali itu. Mana yang orang-orang yang suka ke dukun di dunia, ayo, ya. Mereka penghibur kami. Ada yang kami bakar. Kalau dan kati mereka siapa yang kami bakar, gitu kan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita, Pak, kita Allah berikan hidayah. Hidayah taufik untuk bisa sholat dan untuk bisa tidak berbuat syirik, menjauhi seluruh kesyirikan.
Karena Rasul telah bersabda dalam hadis Sahih Al-Bukhari, "Man syahida an la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal." Barang siapa yang mempersaksikan ya alla ilaha illallah, dia mengamalkan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah secara benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi Allah, wa kafaru bima yu'badu min dunillah, dan dia ingkar, dia tidak beriman terhadap segala yang disembah selain Allah. Dia mengingkari seluruh bentuk kesyirikan. Ada orang ngasih sesajen ke pohon, dia mengingkari itu. Ada orang ngasih kepala kerbau ke laut, ya, buat penghuni laut, ya kan? Nah, dia ingkari itu, dia kufur kepada hal itu. Adkhalahul jannah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga pasti itu. Ala ma kana min amal. Walaupun amalnya banyak juga, kesalahannya, maksiatnya, namun karena tauhidnya tersebut, ya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Ini nikmat yang paling besar, Pak, nikmat mengesahkan Allah. Nikmat bebas dari ya kesyirikan. Karena syirik itu, Pak, menjajah hati kita. Jadi kita merdeka dari seluruh bentuk kesyirikan. Itulah orang yang merdeka yang sebenarnya itu. Orang yang merdeka dari ya memperbudakkan jiwa dan diri kepada selain Allah. Itulah orang yang mengesahkan Allah. Mereka hanya menjadikan dia budak untuk Allah, sebagai budak Allah saja, Abdullah saja, bukan Abdud Dinar, ya, bukan budaknya dinar, budaknya harta. Karena di dalam hadis, Pak, Rasul mengatakan dalam hadis Sahih Muslim, ya, ta'isa Abdud Dinar, celaka kata Rasul, merugi budak-budak harta. Bagaimana budak harta ini? Ya, karena harta dia rela untuk ya untuk menjual akhiratnya. Karena harta yang sesedikit ini, Pak, enggak ada banyak harta kita ini. Sekaya-kaya apa manusia di dunia ini, tetap baju yang dipakainya satu itu juga, Pak, ya. Ada nggak orang kaya itu, Pak, sekali pakai baju 10? Tidak ada. Adakah orang kaya itu sekali makan satu panci? Tidak. Makan pas makan, ya, kadang sepiring, kadang diet dia, Pak, ya. Tidak makan nasi katanya. Makan daging doang. Diet keto, ya kan? Bahkan orang kaya sekarang, Pak, makin sedikit makannya, malah karena yang dipikirkannya kesehatan, ya kan? Ditakarnya berapa kalori yang masuk, ya, dia pingin defisit kalori katanya. Iya, semakin kaya orang semakin sedikit malah makannya. Jadi apa yang kita bawa itu kan dengan kaya tidak ada. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Makanya janganlah kita diperbudak oleh dunia, oleh harta, oleh pekerjaan, ya. Bagaimana contoh orang diperbudak oleh pekerjaan? Dia bekerja, Pak, rela dia melanggar perintah Allah. Ada orang yang bekerja, Pak, ya, saking dia cinta kepada pekerjaannya, melakukan syirik dia. Contohnya apa? Nah, pergi ke mbah dukun dia. Mbah, ya, saya pingin, ya, toko saya itu laris. Nah, mintalah zimat, ya, ajian, amalan, ya, untuk penglarisan. Nah, dikasihlah, Pak, ya, pasang ini, ya, ditanam ini, Pak, di depan pintunya, ya kan? Na'udzubillahi min dzalik. Jadi demi dunia bahkan tega melakukan kesyirikan. Maka untuk itu, Pak, kita bersyukur banyak kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita, keluarga kita, dari seluruh bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kembali kita yang melanjutkan kajian kita, masih tafsir surah Al-Baqarah ayat 102. Kemudian berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, qala Ibnu Katsirin rahimahullah, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala ini masih, Pak, ya, ayat 102 atau surah Al-Baqarah ayat 102, karena panjang memang, Pak, ya, maka agak panjang penjelasan daripada Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur.
Dan tidaklah keduanya, yakni Harut dan Marut. Ini ayat ini masih bercerita tentang dua malaikat yang diutus oleh Allah yang bernama Harut dan Marut. Dan tidaklah keduanya mengajarkan min ahadin, dari seorang pun sihir tersebut ya, hatta yaqula, sampai keduanya mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur, sesungguhnya hanya saja kami ini adalah ujian, maka janganlah engkau kafir, jangan engkau ikuti sihir yang kami ajarkan gitu. Jadi sudah diingatkan ya Pak. Artinya dua malaikat ini Allah utus murni untuk sebagai ujian Pak. Ya, supaya manusia ya tidak mempelajari keburukan dari kedua malaikat ini. Nah, coba sekarang kita baca penjelasan dari Imam Ibnu Katsir ya. Berkata Imam Ibnu Katsir, wa ani bin Abbasin qala, dari Ibnu Abbas. Jadi Imam Ibnu Katsir Pak di sini menukilkan tafsir dari Ibnu Abbas. Lihat Imam Ibnu Katsir ini Pak, ya metode tafsir ini, metode tafsir itu ada dua Pak ya. Ada namanya tafsir bil ma'thur. Itulah tafsir yang benar itu. Metode tafsir dengan asar. Asar itu Pak hadis ya, termasuk hadis. Terkadang hadis disebut dengan istilah asar. Asar itu juga disebut dengan qaulus sahabi ya. Pendapat para sahabat. Jadi tafsir bil ma'thur itu adalah mentafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu Pak terkadang satu ayat mentafsirkan ayat yang lain, satu surah mentafsirkan surah yang lain. Nah, contoh apa ya? Satu ayat mentafsirkan ayat yang lain. Surah Al-Ma'un. Allah berfirman, "Fawailul lil musallin." Jangan dipenggal. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Nggak usah kalian sholat lagi ya. Kalian umat Islam ini kenapa sholat? Itu kata oten Pak. Kata orang kafir yang suka menyunat ayat untuk apa? Untuk menyesatkan umat Islam. Nah, biasanya mereka tujuannya buruk ya. Dibuatnya live ya, di mana ada di TikTok atau di apa ya. Nah, dibuatnya judul-judul untuk mengejek, menghina umat Islam. Masuk pula tidak boleh, haram hukumnya Pak ya. Tidak boleh kita masuk ke suatu majelis yang memperolok-olokkan agama. Ada ayatnya Pak. Nah, coba kita baca Al-Quran Pak ya. Ya, Bapak bisa juga membuka di rumah nih ya. Ini sebagai peringatan juga kalau ada saudara kita yang suka masuk kepada grup-grup orang kafir yang membahas-bahas agama yang tidak pakai ilmu itu Pak ya. Namun hanya dengan motivasi penghujatan saja. Iya. Bapak buka ya surah ya Al-An'am Pak ya, ayat 68. Surah Al-An'am ayat 68. Apa kata Allah? Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina. Apabila engkau ya melihat orang-orang memperolok-olok ayat-ayat kami. Ini orang kafir itu memperolok-olok Pak. Mereka tidak mengimani kan gitu. Iya. Maka apa kata Allah? Fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka. Hatta yahudu fi haditsin ghairi, sampai mereka membicarakan pembicaraan lain. Nah, jadi kalau mereka membahas agama juga tidak ada kapasitas juga. Bahasa Arab nggak pandai mereka dia. Jarang orang-orang kafir itu yang pandai, bahkan bahasa asli kitab suci mereka saja dihitung jari Pak. Amat sedikit pendeta itu yang paham. Beda dengan umat Islam. Umat Islam ustadz-ustadz dia hampir semua bisa bahasa Arab ya, hampir semua menguasai nahwu shorof, Arabic grammar itu ya, gramatika bahasa Arab. Nah, tapi kalau pendeta-pendeta itu sedikit sekali Pak yang menguasai bahasa kitab mereka yang asli, original text mereka. Atau terkadang terjemahan mereka itu beda-beda pula gitu ya. Nah, wa imma yunsiyannaka syaitanu ya. Ya.
Dan apabila syaitan ya membuat engkau lupa duduk juga bersama mereka itu, ya kan? Maka Allah mengatakan, "Fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin." Janganlah kalian duduk, janganlah engkau duduk setelah peringatan ini ya bersama orang-orang yang zalim. Mereka itu orang-orang yang zalim. Jadi Allah mengatakan jangan duduk gitu ya. Iya, bersama mereka. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, surah An-Nisa ayat 140. Allah berfirman, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi, dan sungguh telah diturunkan atas kalian dalam Al-Qur'an gitu, dalam kitab Al-Qur'an. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha, kalau seandainya kalian mendengar ayat Allah dikufurkan, mereka dustakan gitu ya. Wa yustahza'u biha, dan mereka olok-olok ayat Al-Qur'an itu. Fala taqudu ma'ahum, jangan kalian duduk bersama mereka. Hatta yahudu fi haditsin ghairih, sampai mereka membicarakan pembicaraan lain. Kalau tetap kita duduk bersama mereka, Pak, nah, bersama pencela agama ini, penista agama ini, innakum idzam misluhum, ya. Sesungguhnya kalau engkau tetap duduk bersama mereka, sungguh engkau Allah golongkan, Allah jadikan semisal dengan mereka, sama aja. Berarti kita samalah dosanya dengan mereka, itu dikhawatirkan. Innallaha, sesungguhnya Allah, jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a, akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam bersama-sama. Karena kalau kita duduk di situ, Pak, kita akan seolah merestui apa yang dia lakukan dalam mengolok-olok ayat-ayat Allah. Nah, ini surah An-Nisa ini tegas sekali ya, untuk kita jangan pernah ya masuk ke majelis-majelis orang-orang yang menjadikan ayat-ayat Al-Quran itu sebagai olok-olok. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang anehnya, Pak, ternyata banyak yang mengunjungi situs-situs mereka itu, orang kafir ini yang suka mengolok-olok Islam, ini orang Islam pula yang banyak. Padahal dalam ajaran kita, ya, dalam ajaran Al-Quran, nggak boleh, biar sepi ruang mereka itu ya, channel mereka itu, biar dia sama dia baik kan gitu. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Nah, ini diantaranya pentingnya kita, Pak, untuk mentadaburi Al-Quran, memahami maknanya, sehingga kita bisa menjauhi perkara-perkara yang banyak terjadi terkadang di tengah-tengah kita yang ternyata kita nggak tahu hukumnya itu dilarang. Termasuk yang tadi itu, Pak ya. Ya, kita kembali sekarang kepada perkataan Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas ya mentafsirkan ayat ini ya. Penggalan surah Al-Baqarah ayat 102 ini, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur gitu. Ani Ibnu Abbasin qala, dari Ibnu Abbas dia telah berkata, jadi Ibnu Abbas nih yang berkata, Pak, fa idza atahumal ati, apabila datang kepada mereka berdua, yaitu Harut dan Marut itu, apabila ada seseorang yang datang kepada mereka, yuridu sihra, jadi yang datang ini ingin belajar sihir gitu. Jadi memang ada, Pak ya, orang Bani Israel ketika itu ya datang kepada kedua malaikat Harut dan Marut ini untuk belajar sihir. Apa yang dilakukan oleh dua malaikat ini? Apakah membolehkan? Enggak. Nahayahu asyad dan nahyi. Kedua malaikat ini, Harut dan Marut ini, melarangnya orang yang mendatangi mereka ini untuk belajar sihir, dilarangnya oleh mereka berdua. Asyad dan nahyi, dengan bentuk yang keras. Keras dilarangnya, Pak. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan malaikat ini tidak mengajarkan sihir, namun malaikat ini hanya menyampaikan apa yang Allah perintahkan sebagai ujian ya kepada manusia. Sihir itu seperti ini, namun bukan ya sengaja mereka untuk menyesatkan manusia, tidak. Karena malaikat sebagaimana yang kita ketahui, Pak ya, malaikat itu sifatnya apa? Tidak pernah bermaksiat kepada Allah, maksum malaikat itu. Karena memang malaikat itu Allah ciptakan tidak punya pilihan untuk berbuat maksiat. Pilihannya satu saja, Pak. Ya, hanya untuk taat saja. Beda dengan manusia dan jin. Kalau manusia dan jin itu Allah berikan pilihan, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, kan itu. Barang siapa yang ingin maka berimanlah dia, barang siapa yang ingin kafir maka kafirlah dia. Namun ingat,
yang beriman tentu dapat balasan kebahagiaan, dan yang kafir kalau dia mati dalam kekafirannya tentu akan mendapat balasan kesengsaraan yang abadi kekal selama-lamanya. Jadi kedua malaikat ini ada apabila orang datang kepadanya seseorang untuk belajar sihir, dilarangnya, Pak. Wa qala lahu, dan mereka berkata kepada orang yang mau belajar sihir ini, innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini sesungguhnya hanya saja kami ini Allah utus sebagai ujian, maka jangan engkau kafir, katanya. Kalau engkau belajar sihir kafir kamu, gitu artinya, Pak. Wadzalika annahuma, hal yang demikian itu karena kedua malaikat itu Harut dan Marut itu, sesungguhnya kedua malaikat Harut dan Marut itu allama al khaira wa syarra, mereka mengajarkan kebaikan dan keburukan. Diajarkan, Pak, sebagai ujian, bukan untuk menyuruh orang kafir. Ingat tuh, Pak, ya. Contoh juga ustadz, ya. Ustadz mengajarkan tentang syirik, ya kan? Syirik itu pengertian ini, Pak, pembagiannya seperti ini. Bukan berarti ustadz itu nyuruh orang berbuat syirik. Ya, analoginya seperti itu, Pak, ya. Jadi Harut dan Marut ini betul, ya, memaparkan, menjelaskan, menerangkan, mengajarkan tentang sihir, namun bukan menyuruh orang berbuat atau mempraktekkan sihir. Ingat, sihir itu, Pak, dalam Islam itu memang ada. Karena ada juga ya, Pak, yang nggak percaya pada sihir, bahkan lebih ekstrimnya nggak percaya kepada malaikat. Orang ateis bahkan nggak percaya sama roh. Ada roh itu, kan. Nah, karena orang ateis itu, Pak, yang meyakini apa yang tampak saja, yang nggak kelihatan kurang mereka yakini, sehingga dengan otaknya kurang yakin dia karena nggak kelihatan, ya, kecuali mungkin sudah dibelah. Memang orang ateis itu otaknya dangkal, ya, Pak, ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin tahu bantahan kepada orang ateis, Pak, sering dengar dialog Dr. Zakir Naik, ya. Ya, ketika menjelaskan Islam kepada orang ateis, ya, anti agama. Bismillah. Ya, jadi memang Zakir Naik, ya, bunyi kabarnya lagi di Indonesia, Pak, ya. Mudah-mudahan kita doakan, ya, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah, istiqomah dalam menyampaikan Islam, ya, menjelaskan tentang agama Islam dengan metode perbandingan agama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, ya, menukilkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi dua malaikat ini memang mengajarkan kebaikan dan keburukan. Wal kufra wal iman, ya, kekufuran dan keimanan. Fa'arrafa anna sihra minal kufri, dan mereka berdua menjelaskan, gitu, ya, ya, mengajarkan, memberitahu anna sihra minal kufri, bahwasanya sihir itu termasuk bentuk kekufuran. Jadi memang mereka menjelaskan sihir, ya, dua malaikat ini Harut dan Marut itu. Namun mereka berdua juga menjelaskan, jangan kalian amalkan sihir itu karena dia adalah, ya, minal kufri, termasuk perbuatan kekufuran. Qala, kemudian Ibnu Abbas berkata, fa idza aba alaihima, dan tatkala orang yang mau belajar sihir yang datang kepada dua malaikat Harut dan Marut itu tidak mau, Pak, tidak mau, ya, mendengar petuah dari malaikat Harut dan Marut itu. Jangan kalian amalkan sihir itu, tidak mau dia. Tetap ngotot nak mempelajari sihir dan mengamalkannya. Nah, amarahu, maka diperintahkan orang yang mau belajar sihir ini oleh kedua malaikat itu an ya'tiya makana kadza wa kadza, untuk mendatangi suatu tempat, ya. Fa idza atahu, dan ketika dia datang kepada suatu tempat khusus sihir nih, Pak, ya, ayana syaitanu, ya, maka dilihat oleh setan. Setan inilah yang mengajarkan sihir, ya. Fa'allamahu, lantas kemudian diajarkan sihir orang ini oleh setan. Jadi bukan Harut dan Marut, Pak, ya, yang mengajarkan sihir itu. Karena Harut dan Marut itu menjelaskan sihir dan memberikan warning, gitu, ya. Nah, tapi kamu jangan kafir, ya. Kalau kamu amalkan sihir ini nanti kamu
kafir. Tidak mau orang itu, udahlah, saya ingin fokus belajar sihir katanya. Kalau kamu ingin fokus belajar sihir, bukan ini tempatmu, ya pergi tempat yang lain. Datanglah dia kepada tempat yang khusus mempelajari sihir dan dilihat oleh syaitan. Datanglah syaitan kepadanya. Syaitan inilah yang mengajarkan sihir. Itulah mana ayat itu, ya. Karena dalam ayat yang sebelumnya apa, Pak? Wa ma kafaru Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Nabi Sulaiman itu tidak kafirnya itu. Kalau ayat yang awalnya wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, kan gitu. Kemudian ayat yang berikutnya wa ma kafaru Sulaimanu, Nabi Sulaiman itu tidak kafir, walakinna syayatina kafaru. Namun yang kafir itu siapa, Pak? Para setan-setan itu. Kenapa? Yu'allimuna an-nasa sihra. Mereka mengajarkan manusia sihir untuk diamalkan. Nah, jadi yang mengajarkan orang itu adalah setan, ya, bukan Harut dan Marut, bukan malaikat Harut dan Marut, ya. Fa idza 'allamahu, dan apabila setan itu telah mengajarkan laki-laki itu sihir, kharaja minhu an-nur, ya. Maka keluarlah darinya, ya, cahaya. Jadi cahaya keimanan itu keluar dari, ya, diri dari muka orang yang belajar sihir itu, Pak. Sehingga penuh dengan kegelapan kekufuran dan kesyirikan, gitu. Fanadhara ilaihi, maka dia melihat kepada cahaya yang keluar itu, Pak, ya. Ya, satian fis sama, kemudian dia menyilau ke langit, gitu, ya. Nah, jadi keluarlah cahaya dari orang ini, Pak. Kemudian cahayanya itu sampai, ya, itu terbang ke langit lah, gitu, ya. Satian fis sama. Fayaqul, lantas kemudian laki-laki yang belajar sihir kepada setan ini mengatakan, ya hasratahu, ya, aduh, ya sungguh merugi, gitu, ya. Ya wailahu, ya sungguh dia celaka, gitu, ya. Ya, madza sana'a, apa yang telah dia lakukan, gitu, ya. Artinya dia telah, ya, melakukan sesuatu yang mencelakakannya, dia melakukan sesuatu yang merugikannya, ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang disebutkan oleh Ibnu Abbas tafsir ayat ini, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kemudian Imam Ibnu Katsir membawakan lagi perkataan ulama tafsir yang, ya, satu zaman setelah zaman Ibnu Abbas, yaitu Al-Imam Hasan Al-Basri ini, ya, pada zaman tabi'in. Ya. Tabi'in itu apa artinya, Pak? Generasi yang bertemu dengan sahabat. Jadi dengan sahabat kan ketemu, kayak sahabat yang junior lah, Pak, ya. Ibnu Abbas ini kan sahabat yang ketika bertemu dengan Nabi masih berusia kecil, berusia muda, gitu, Pak. Ya. Nah, kemudian ketemu dengan tabi'in. Jadi tabi'in ini ketemu dengan sahabat namun tidak ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anil Hasan al-Basri, dari Hasan al-Basri annahu qala, bahwasanya Hasan al-Basri berkata, fi tafsiri hadhil ayat, pada tafsir ayat ini, na'am, iya, anzalal malakani bisihri, ya. Ya, turun dua malaikat dengan sihir. Betul. Maksud dua malaikat itu memang malaikat yang turun, kan gitu. Yang membawa sihir. Liyu'alliman nasa al-bala alladhi arada Allah an yabtali bihin nasa. Liyu'alliman nas, untuk mengajarkan manusia ujian, bala, ya, malapetaka. Alladzi aradallahu, yang mana Allah menginginkan, ya, menginginkannya, an yabtaliya bihin nasa, untuk menguji manusia. Jadi kata beliau memang yang turun itu dua malaikat mengajarkan sihir, namun sebagai ibtila, ya, sebagai ujian bagi umat manusia. Fa'akhadha alaihim al-mitsaqa. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, mengambil perjanjian kepada kedua malaikat ini yang Allah turunkan ini, Harut dan Marut itu. Ada perjanjian, Pak. Ada mitsak, ya. Mitsak itu bahasa kita perjanjian. Alla yu'allima ahadan hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ya. Untuk supaya tidaklah dua malaikat ini mengajarkan seorang pun dari manusia sihir sampai mereka mengingatkan kepada manusia yang akan diajarkan itu,
Sesungguhnya innama nahnu fitnatun. Sesungguhnya kami itu adalah ujian, fitnah bagi kalian. Fala takfur, jangan engkau kafir gitu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memang menurunkan 2 malaikat itu, kata Imam Hasan Al-Basri, betul, dengan sihir. Namun Allah telah berjanji, Pak ya. Telah ada perjanjian kesepakatan dengan malaikat itu supaya tidak mengajarkan sihir sampai diingatkan dulu bahwasanya jangan diamalkan sihir ini gitu ya. Karena kalau kalian amalkan, kalian yakini, maka kalian akan kafir. Makanya dikatakan fala takfur, jangan engkau kafir. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Artinya ya malaikat ini ya memang Allah sengaja mengutusnya dengan sihir sebagai ujian. Bukan malaikat itu ya atas kehendaknya, enggak. Karena malaikat itu Pak melakukan itu semuanya atas kehendak Allah. Karena malaikat tidak diberikan kehendak pilihan sama kayak manusia, enggak. Karena malaikat itu Pak sami'na wa ata'na saja. Tapi kalau manusia sami'na terkadang wa asaina gitu ya. Terkadang dia katakan sami'na, di belakang enggak ya. Ya kami maksiati, kami durhakai kan gitu. Kami dengar namun kami durhakai. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma al-fitnatu, adapun makna fitnah dalam ayat ini, ya, innama nahnu fitnatun kan gitu. Fitnah itu apa maknanya? Fahyal mihnatu wal ikhtibar, itu makna fitnah, Pak. Mihnah itu artinya ya ujian, ikhtibar itu sama ya. Adalah imtihan, ikhtibar ya. Itu maknanya sama, yaitu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitnah itu Pak dalam bahasa Arab ada beberapa maknanya dalam Al-Qur'an Pak ya. Namun kebanyakan maknanya itu adalah ya ujian. Namun ada juga fitnah yang maknanya azab. Nah, sebagaimana firman Allah, "Dzuqu fitnatakum" ya. Dalam Al-Qur'an Pak ya, coba kita buka ayatnya, "Dzuqu fitnatakum." Ini fitnah di sini maknanya adalah azab. Karena untuk orang ahli neraka kelak ya di akhirat ya. Dalam surah ya Al-Dzariyat ayat yang ke-14 ya. Surah Al-Dzariyat ayat 14. Apa kata Allah? Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Rasakanlah azab ke kalian ini. Inilah yang dulu kalian minta disegerakan kan gitu ya. Inilah azab dulu di dunia Pak ya. Kalian berangan-angan ya kan, sehingga kalian buat AI ya, seolah kalian diazab. Ini bahaya nih. Ya kan, sudah Allah kasih tahu Pak, perangai umat manusia itu pingin minta disegerakan azabnya. Coba Pak ya, Bapak buka Al-Qur'an surah Al-Dzariyat ayat 14 itu. Ya. Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Iya, rasailah gitu ya. Azab kalian ini. Inilah azab yang dulu di dunia kalian berangan-angan supaya diazab gitu ya. Disegerakan ya, sampai ya dibuatlah masuk kepada video AI ya kan. Nah, ayo lur ya, lagi di neraka nih lur gitu. Nauzubillahi min dzalik. Padahal nauzubillah Pak ngeri ya. Dan neraka itu, maka Allah nyuruh kita takut kepada fattaqun nar kata Allah. Allati waquduhan nas wal hijarah. Takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya adalah ya manusia dan batu gitu ya. Ini ndak orang kan seolah-olah dia sanggup ya. Nauzubillah Pak ya. Inilah orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kalau nggak bertobat orang yang seperti itu Pak, dikhawatirkan suul khotimah karena dia sudah memperolok-olokkan ayat Allah. Karena memperolok-olokkan ayat Allah itu Pak, ini ciri-ciri orang munafik ya. Orang munafik di zaman Nabi seperti itu. Diolok-olok ya, para sahabat penghafal Al-Qur'an diolok-olok, ayat Allah diolok-olok gitu. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah. Ini Pak ya. Jadi fitnah itu maknanya azab terkadang. Ada juga fitnah itu maknanya Pak syirik ya. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ya, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Sesungguhnya fitnah itu lebih berat daripada pembunuhan, itu syirik.
Itu sepakat ulama tafsir semuanya. Bukan bohong ya. Ya, atau berdusta atas orang lain. Itu fitnah bahasa Indonesia. Ya, bukan fitnah dalam istilah Al-Qur'an, Pak. Enggak ada dalam Al-Qur'an itu fitnah, itu artinya ya bohong. Kalau bohong itu dalam bahasa Al-Qur'annya iftira'un ya. Ya, iftira ya. Ya. Itu dalam surah Al-Baqarah, Pak ya. Iya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 191, Pak ya. Iya. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Dan fitnah itu lebih berat ya. Dosanya daripada pembunuhan. Masuk fitnah di sini sepakat ulama, Pak ya, adalah syirik. Syirik itu dosanya lebih besar daripada dosa membunuh. Bohong dosa besar juga, Pak. Ya, berdusta atas orang lain, mencemarkan nama orang lain. Kita mengatakan si A berzina misalkan, padahal enggak ya kan. Nah, kalau bahasa Indonesianya kita telah berfitnah, kita telah menfitnah si A berzina, Pak ya. Si A korupsi misalnya, ternyata bersih, ya kan? Nah, itu bukan fitnah dalam istilah Al-Qur'an, Pak. Nah, itu memang dia berdusta atas nama orang lain, itu mencemari nama orang lain, itu dosa besar juga, betul. Namun kalau dibandingkan dengan membunuh, tentu besar dosa apa? Membunuh. Karena kata fitnah dalam ayat itu surah Al-Baqarah 191 itu adalah syirik. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Ai asyirku, syirik. Itu sepakat, Pak. Seluruh ulama tafsir itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kita kepada pembahasan ini kata-kata fitnah, Pak ya. Jadi fitnah dalam ayat ini maknanya adalah ujian. Kata Imam Hasan Al-Basri. Wa kadzalika qauluhu ta'ala ikhbarun an Musa. Demikian juga firman Allah ketika menginformasikan tentang kisah Nabi Musa. Haitsu qala, tatkala Allah berfirman, in hiya illa fitnatuka. Ya, ini adalah ya terjadi kecuali ya berdasarkan fitnahmu, kecuali dengan fitnahmu, ya kan? In hiya illa fitnatuka, ai ibtila'uka wa ikhtibaruka wa imtihanuka. Arti fitnah dalam ayat ini tentang kisah Nabi Musa adalah ini adalah ujianmu, ya. Ujian yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha, ya. Dengannya engkau menyesatkan siapa yang engkau kehendaki, dan dengannya engkau memberikan hidayah bagi siapa yang engkau kehendaki. Ini engkau di sini Allah, Pak ya. Karena yang menyesatkan dan yang memberikan hidayah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Wa qad istadalla ba'dhum, dan sebagian mereka yakni para ulama berdalil ya bihadhil ayat, dengan ayat ini, ala takfiri man ta'allama sihra, atas kafirnya orang yang mempelajari sihir. Jadi sebagian ulama, Pak, dengan ayat ini berdalil hukum orang mempelajari sihir itu, Pak, naudzubillah, bisa murtad, naudzubillah, bisa jatuh ke dalam kekafiran. Wastashhidu lahu bil hadis, ya. Kemudian mereka juga berdalil dengan hadis, ya, alladzi rawahu al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazzar, yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazzar an Abdullah qala, dari Abdullah dia berkata, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Pak ya, dalam sahihnya, dan Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwasanya Rasulullah bersabda, man ata kahinan, barang siapa yang mendatangi dukun, au sahiron. Nah, jadi ada kata sahiron atau penyihir gitu. Fasaddaqahu bima yaqul, dan dia membenarkan apa yang dikatakan oleh Pak dukun dan penyihir itu, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir gitu ya. Telah keluar dari Islam. Nauzubillah min dzalik. Ini bahaya sekali nih, Pak ya. Ini penyebab murtad ini, Pak ya. Sihir ini. Faqad kafara, maka sungguh dia telah kufur bima unzila ala Muhammadin sallallahu, ya, dengan apa yang telah diturunkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa isnadu jayyidun, hadis ini sanad-sanadnya bagus ya. Walahu syawahidu ukhra akhar, ya, dan dia punya penguat dalam hadis yang lain, yaitu hadis yang kita sebutkan, Pak ya,
hadis yang dikeluarkan oleh siapa Imam Muslim dalam Sahihnya dan kemudian Imam Ahmad dalam Musnadnya. Ini hadis penguatnya. Jadi Abdullah dalam riwayat ini adalah Abdullah ibnu Mas'ud ya. Dan hadis yang semakna dengan hadis ini juga disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Munzir ya, Al-Munziri dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib ya. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dengan sanad yang baik secara mauquf ya. Kemudian disebutkan setelahnya seperti hadis ini. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Kabir ya. Dan beliau mengatakan wa riwayatuhu thiqatun. Perawi semuanya thiqah, semuanya terpercaya ya. Semuanya kredibel dan hadis ini ya insyaallah hadis yang sahih ya. Larangan mendatangi penyihir dukun ya. Dan bahayanya kalau dibenarkan. Kalau kita membenarkan apa kata penyihir itu seperti penyihir yang bisa menerawang ya. Bisa mengetahui tentang masa depan gitu ya dengan membaca. Nah, ini bahaya, Pak. Ya, bisa faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Bisa pelakunya itu kufur ya. Kafir dia terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bahwasanya Nabi Muhammad diturunkan Al-Qur'an, Pak. Al-Qur'an mengatakan ya la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu di langit dan yang di bumi perkara gaib. Ya kan, perkara apa yang akan terjadi besok gitu ya. Perkara surga dan neraka kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Nabi tahu, Pak, memang tahu. Namun itu adalah wahyu yang Allah berikan khusus kepada para nabi. Ini Bapak Ibu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ya dengan pembahasan yang singkat ini bisa memperkuat keimanan kita untuk ya berupaya menjauhkan diri kita dari hal-hal yang berbau kesyirikan ini seperti sihir dan yang sejenisnya karena sudah masuk waktu Isya. Kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi kami yang menyampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.